Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana kita melakukan rehabilitasi dan repotting pada tanaman anthurium. Kebetulan saya punya banyak koleksi tanaman anthurium, tapi selama ini saya kurang rawat ya karena kesibukan. Dan setelah saya melihat ada teman saya punya anthurium yang cukup bagus karena dirawat dengan baik, saya kali ini sadar untuk merawatnya ya supaya baik sekali. Anthurium ini tanaman yang tidak boleh kena expose atau sinar matahari yang terlalu banyak ya, apalagi sampai 100% dari pagi sampai sore kena sinar matahari. Dan tanaman ini sebenarnya mudah perawatannya, tidak terlalu banyak air yang dibutuhkan, cukup disiram seminggu sekali dengan media tanam yang tidak perlu menggunakan tanah ya. Biasanya kita menggunakan media tanam dari pakis atau skam ya. Nah, kali ini supaya tanaman anthurium saya kembali sehat, kembali segar dan daunnya bisa tumbuh dengan normal, saya akan mengajak kepada Anda bagaimana kita melakukan rehabilitasi, jadi mengembalikan kembali supaya tanaman anthurium kita menjadi sehat. Anda bisa lihat tanaman saya ini daunnya pada menguning karena banyaknya sinar matahari yang kena kepada tanaman anthurium saya ya. Dari kebetulan ini saya taruh di sebelah barat dari rumah saya sehingga kena matahari sore ini. Dan mulai jam 12 ke atas sampai kurang lebih jam 4 ini panas-panasnya terik sehingga daun-daun pada kuning seperti ini, padahal cukup bagus ya, ini cukup segar sebenarnya. Dan yang kedua, daun-daunnya pada robek karena memang posisi yang tidak terhindarkan, sering kita tabrak-tabrak mungkin ya pada waktu menyiram tanaman sehingga daunnya pada robek, dan mungkin juga dirobek oleh beberapa hewan ya, misalnya kucing yang lewat atau bahkan beberapa kasus saya sering memperhatikan begitu baru timbul tunas daun yang baru, banyak mengundang hewan liar ya seperti belalang mungkin atau tikus atau apapun binatang malam, termasuk bekicot dan juga lintah itu senang sekali kepada tanaman yang baru tunas ya. Oke, langkah yang pertama yaitu kita potong daun yang jelek ya, yang robek atau yang kena sinar matahari ya, yang kuning-kuning ya, karena kena sinar matahari terlalu banyak, expose matahari terlalu banyak ya. Jangan ragu-ragu ya, kita potong semuanya ya, kita potong kalau daunnya tidak bagus dan Anda tidak ingin merawatnya ya, karena ini nggak akan balik lagi menjadi hijau ya. Kalau sudah kuning seperti ini kita potong, nanti akan tumbuh daun baru ya. Setiap kali kita potong biasanya akan merangsang tumbuhnya daun baru dengan lebih cepat gitu ya. Nah, ini saya sisakan, tidak perlu semuanya. Nanti pelan-pelan ketika tumbuh daun baru lagi yang agak bagus akan saya potong lagi ya, yang kalau kira-kira daunnya akan tidak maksimal tumbuhnya itu akan saya potong. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan media tanam. Nah, yang pertama adalah skam ya, skam atau merang ya, dari gabah, dari padi yang masih mentah ya, bukan skam yang matang atau skam bakar. Yang kedua adalah ini pakis ya, ini sisa pakis yang saya simpan. Jadi saya tidak banyak menggunakan media pakis ini karena jumlahnya yang sangat sedikit. Saya akan lebih banyak menggunakan skam ya. Dan pakis ini sebenarnya paling bagus ya, kalau Anda punya pakis banyak, sebenarnya media pakis yang paling cocok untuk anthurium. Nah, yang ketiga ini kita butuhkan untuk posisi paling dasar, yaitu styrofoam ya, untuk posisi paling dasar dari pot. Tanaman anthurium ini membutuhkan rongga atau oksigen yang banyak pada akar ya. Kalau Anda tanam di tanah malah justru dia tidak akan tumbuh subur, justru mengalami pembusukan akar atau akarnya tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, ini saya potong-potong dengan menggunakan cutter seperti ini ya. Dipotong-potong tujuannya supaya rata begitu ya. Dan nanti biasanya kalau akarnya besar, maka akar itu pada
menggigit, mencengkram styrofoam ini gitu ya. Nah, kita potong seukurannya sesuai secukupnya saja, tidak perlu terlalu besar dan tidak usah terlalu kecil gitu ya. Ya cukup ya, mungkin 2 atau 3 cm gitu ya, kubus 3 cm gitu ya. 3 atau 2 cm, 3 cm mungkin lebih pas ya, tidak usah terlalu kecil-kecil ya. Nah, kalau sudah selesai, ini hasilnya dari styrofoam yang tadi kita potong-potong ya, kita masukkan ke dalam pot yang kita siapkan ya. Ini saya kumpulkan jadi satu ya. Oke sahabat berkebun, berikutnya adalah kita akan melakukan repotting ya. Kita akan pindahkan tanaman anthurium ini ke dalam pot baru yang lebih besar ya. Ya, pot ini kita akan keluarkan ya daunnya. Kita akan keluarkan tanamannya ya. Kita akan angkat ya dengan pelan-pelan, hati-hati supaya akarnya tidak rusak. Tapi ini kita lihat beberapa akarnya sudah busuk ya, mungkin karena terlalu banyak disiram ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini akarnya beberapa kelihatan ada yang busuk. Yang busuk kita akan gunting ya, kita tinggalkan akar yang masih segar. Ya, kita gunting-gunting akarnya yang busuk ya. Kita sisakan yang masih segar. Jangan ragu-ragu ya, ini nanti akan di media tanam yang baik dia akan cepat sekali berkembang akarnya, dan semakin besar pot yang kita siapkan untuk anthurium ini, dia akan mempercepat perkembangan daun ya, daunnya akan tumbuh dengan segar ya. Kalau potnya terlalu kecil biasanya daun juga tidak bisa tumbuh dengan baik ya, tidak akan tumbuh mekar besar begitu ya. Dan padahal tanaman ini bagusnya apabila daunnya lebar dan segar hijau begitu ya. Oke, kita akan pindahkan ya ke dalam pot yang lebih besar. Nah, oke, berikutnya ini adalah pot yang sudah saya siapkan ya, dengan diameter kurang lebih ini 60 cm ya. Ini diameternya 60 cm. Pot yang cukup besar gitu ya. Tujuannya supaya rimbun. Nah, ini kalau sebelah ini sebenarnya ini cuma 35 cm ya diameternya, yang sebelumnya tidak mampu menjadikan daun-daunnya menjadi rindang besar begitu ya. Nah, dengan pot yang sangat besar biasanya daunnya akan sangat lebar ya. Oke, nah paling bawah tadi styrofoam yang sudah kita potong-potong kita masukkan ya di yang paling dasar ya. Kita bisa tambahkan styrofoamnya secukupnya. Sekali lagi tujuannya supaya di paling dasar itu punya rongga oksigen yang cukup banyak ya. Berikutnya di atasnya kita taruh skam. Sekali lagi sebenarnya yang paling bagus adalah pakis ya. Tapi karena saya tidak punya pakis yang banyak, saya gunakan skam yang kita pasti bisa beli, kita dapatkan ya. Ini contoh pakis ya. Ini pakis kalau yang paling bagus adalah pakis, semua pakis ya. Jadi paling bawah tetap styrofoam, kemudian di atasnya pakis sampai atas ya. Nah, ini kita coba. Nah, ini yang tadi sudah kita siapkan ya, kita taruh di posisi yang tengah ya. Nah, kita tambahkan skam ya. Kita tambahkan skam secukupnya ya, sampai akarnya ini tertutup. Saya kasih skam semua ya, kita tambahkan skamnya ya sampai penuh. Nah, ini karena skam ini adalah sebenarnya masuk menjadi bagian dari kompos, dalam waktu yang lama skam ini kebetulan decomposing atau pembusukannya itu cukup lama ya. Bisa 6 bulan, bisa setahun dia membusuk. Jadi lama-lama biasanya turun. Kalau kita media tanamnya adalah skam, lama-lama mungkin 6 bulan, 1 tahun itu lama-lama tenggelam ya tanaman Anda. Kalau pertumbuhannya kalah dengan pembusukannya media tanam atau skam, biasanya dia akan turun ke bawah. Maka tinggal ditambahkan skam lagi aja, atau Anda tambahkan media pakis ya kalau mengalami penurunan ya, karena toh tanaman ini lama kelamaan juga dia akan naik ya, akan tumbuh. Tapi kalau misalkan turunnya terlalu dalam, Anda kasih dengan styrofoam lagi gitu ya, supaya tanamannya tidak turun ke bawah ya, untuk supaya estetikanya lebih bagus. Ini agak ke atas ya, kelihatan akar-akarnya sedikit, itu akan lebih bagus ya. Ini
Sudah selesai ya untuk scam ya, sudah selesai. Sahabat berkebun ya, yang terakhir sebenarnya ini tidak harus ya. Sekali lagi kebetulan saya masih punya beberapa stok pakis ya. Saya akan tambahkan pakis di yang paling atas ya. Tujuan saya sebenarnya hanya sebagai pemanis ini. Anda juga bisa kasih sebenarnya kalau tidak punya pakis, di toko tanaman biasanya punya skam bakar ya, skam yang warna hitam. Kalau Anda mau taruh di dalam ruangan, Anda mungkin kalau merang tidak terlalu merang atau skam ini tidak terlalu indah ya estetikanya, sehingga lebih baik kalau paling atas ini Anda kasih pakis atau skam bakar ya. Kemudian juga kalau pada waktu tumbuh daun baru ya, ketika tumbuh daun baru sedikit Anda keluarkan ya, karena pertumbuhan daun yang masih muda itu akan terganggu kalau Anda taruh di dalam ruangan ya, tidak kena sinar matahari. Tapi sekali lagi jangan kena sinar matahari secara langsung ya. Kalau Anda sama sekali Anda tidak keluarkan, biasanya pertumbuhan daun baru ini akan terhambat dan tidak maksimal. Dia tidak akan jadi menjadi tanaman anthurium yang sehat dan segar dengan daun yang lebar. Sekali lagi sesuai dengan kesukaan Anda. Kemudian terkait dengan perawatan, Anda cukup siram tanaman ini 1 minggu sekali, jangan sering-sering, karena kalau terlalu sering akar akan busuk ya. Seminggu sekali sudah cukup yang banyak ya, seminggu sekali tapi sampai basah begitu ya. Oke sahabat berkebun, demikian saya sudah berbagi kepada Anda bagaimana Anda melakukan rehabilitasi dan repotting tanaman anthurium Anda yang tidak sehat ya. Saya yakin Anda banyak menemukan, saya terkadang di jalan kalau menemukan tanaman anthurium ditaruh di depan rumah, dibiarin kena sinar matahari, daunnya pada robek, itu saya sayang ya. Jadi kalau dirawat dengan baik, tanaman ini tetap punya nilai ya. Dan sekali lagi mudah-mudahan dengan cara ini Anda terbantu dan selamat merawat anthurium Anda menjadi anthurium yang sehat, segar, daunnya lebar, rimbun dan menjadi bernilai. Semoga video ini bermanfaat, dan jika Anda suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe, kemudian nyalakan lonceng di bawah supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi apabila saya menampilkan video-video baru, dan juga share dan komen. Terima kasih, selamat berkebun.